Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Rabiana. Saya dari kelas 1B dengan NIM P07131123074. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang bertema hubungan negara dengan warga negara. Yang pertama yaitu latar belakang. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana negara memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya, begitu juga sebaliknya. Untuk memformulasikan menurut Miraim Budiharjo Suryo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintahkan oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Kemudian rumusan masalah dari PPT saya yaitu ada 3. Yang pertama, apakah pengertian negara dan warga negara? Kemudian yang kedua, bagaimana hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan negara dan warga negara? Yang pertama yaitu pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang pengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Negara juga diartikan sebagai suatu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat demi ketertiban sosial. Kemudian pengertian warga negara yaitu orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Kemudian hak warga negara. 1. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan menurut pasal 27 ayat 2. Kemudian yang kedua, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya menurut pasal 28A. Kemudian yang ketiga, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut pasal 28B ayat 1. Kemudian kewajiban warga negara. 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjukkan hukum dan pemerintah itu dengan tidak adanya kecuali dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut pasal 28 ayat 1. Kemudian yang ketiga, di dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis menurut pasal 28J ayat 2. Kemudian hubungan antar negara dan warga negara. Hubungan antar negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antar warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negara serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya juga, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Di Indonesia, seringkali terjadi adanya kesenjangan antar peranan negara dengan kehidupan warga negara. Masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, misalnya seringkali terjadi karena adanya kesenjangan antar peranan negara serta kehidupan warga negara. Kemudian, asas hubungan warga negara dengan negara. Asas hubungan warga negara dengan negara. Asas hubungan warga negara dengan negara ada 2, yaitu 1. Asas demokrasi dan asas kekeluargaan. Asas demokrasi meliputi Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga dan keempat, kemudian Undang-Undang 1945, pasal 33 Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua, asas kekeluargaan mencangkup isi batang tubuh Undang-Undang 1945 dan jiwa kekeluargaan dalam hukum, adat, dan pembangunan. Sifat hubungan warga negara dengan negara.
Yang pertama, hubungan yang bersifat hukum. Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila yang meliputi keserasian hubungan antar pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan lembaga dan prinsip fungsional yang proporsional, kekuasaan lembaga negara, prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan saran terakhir. Kemudian, keseimbangan antar hak dan kewajiban, pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus disesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila, yaitu memelihara dan mengembangkan budi pekerti, kemanusiaan serta cita-cita moral yang luhur berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian hubungan yang bersifat politik. Kegiatan politik atau peran politik warga negara dalam bentuk partisipasi, mempengaruhi perbuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan, misalnya menerima peraturan yang telah ditetapkan sifat hubungan politik antar warga negara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dapat menunjukkan terwujudnya pengambilan keputusan politik musyawarah mufakat sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan juga masih terwujud. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya yaitu warga negara adalah sebuah rakyat yang mendiami sebuah wilayah dalam sebuah komunitas atau bisa disebut dengan negara. Negara adalah suatu wilayah yang memiliki sistem atau aturan yang berlaku bagi semua kelompok atau individu di wilayah tersebut. Kemudian warga negara dan negara saling berkaitan terlihat dari sejarah terbentuknya suatu negara. Hubungan negara harus dipatuhi karena hukum negara bersifat mutlak. Sekian dari presentasi saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.